sama Allah. Jadi guys, video di part 2 ini sesuai sama part pertama tadi itu baru pengenalan Dart aja. Jadi di video kedua ini bakal bahas tentang lebih lanjut tentang Dart. Yaitu aku mau bahas dulu tentang variabel. Kan ada 3 aku sebutin yang itu komponen dasar dari Dart. Itu ada variabel, ada tipe data sama operator. Yang pertama kita bahas bakal variabel, karena variabel ini sangat important alias penting sekali. Jadi buat dulu buat file baru dulu di sini tentang variabel dot. Oke. Jadi di sini aku jelasin sedikit tentang si variabel ini. Variabel ini dalam pemrograman itu disebut sama dengan wadah atau nama. Enggak sih, aku lebih sebutnya wadah yang nyimpen nilai gitu. Terus nilai itu nanti bakal diubah sesuai sama kebutuhan aplikasi saat berjalan atau runtime. Nah, dalam Dart, variabel ini merupakan referensi, yaitu suatu nama yang mengacu ke objek tertentu di dalam memori komputer. Contohnya kayak yang sebelumnya, yang integer A sama dengan 123. Di sini kode ini, huruf A ini tuh adalah variabel. Ini variabel menunjukkan bahwa dia ini objek bertipe integer dengan mempunyai nilai 123 gitu. Maka cara ini kita panggil properti maupun metode-metode yang didefinisikan di dalam kelas IT melalui si A. Kalau kelas IT, kelas integer, kelas integer ini, jadi kita manggil integer ini melalui variabel A. Tuh. Misal kayak ini string C gitu. Ini integer A dipanggil nih di print nih. Nih. Di print dia manggil A terus kode gitu kan. Nih ini A di pas kode terus ke string gitu kan. Oke, jadi itu pembahasan sedikit tentang variabel. Jadi pertama kita bahas variabel. Jadi variabel itu punya nilai. Variabel itu tempat ya guys, ingat, wadah buat menyimpan nilai. Jadi di sini variabel itu pertama perlu dideklarasikan sebelum dipakai. Bentuk umumnya tuh tipe datanya plus nama variabelnya, kayak ini ya guys. Ini bentuk umum dari variabel tuh tipenya dulu baru nama variabelnya gitu. Misalnya kayak kita tulis dulu fungsinya. Misalnya integer punya variabel, tipe integer punya variabel A ini ya. Gitu. Terus double punya variabel B sama string
ini ketiga variabel yang A, B, C ini udah kita deklarasikan. Jadi kayak ini nih, variabel A ini dideklarasikan menggunakan tipe integer. Yang B dideklarasikan menggunakan tipe double. Yang C kita deklarasikan menggunakan tipe string. Nah, setelah ini dideklarasikan, variabel dapat diisi nilai. Ini dapat diisi nilai kayak gini, diisi sama dengan itu. Terus fungsi kita perlu mengisi bilangan bulat ke dalam variabel tersebut, diisi namanya inisialisasi. Nanti kita bahas inisialisasi di selanjutnya. Di situ kalau integer sama double ini diisi dengan angka karena memang begitu. Kalau string ini dideklarasikan menggunakan tipe string atau dinilai atau nilainya bertipe text string tuh ya. Jadi ada petik biasanya. Gitu guys. Jadi ini deklarasi. Kita buat contoh. Misalnya deklarasi variabel deklarasi mencari luas persegi panjang. Misalnya aku punya tipe double panjang gini, punya tipe double juga lebar, tipe double luas, double keliling. Nah, jadi aku punya 5 variabel di sini dengan masing-masing nama yang unik, nama yang beda. Ada variabel panjang, variabel lebar, variabel luas, sama variabel keliling. Nah, ini udah kita deklarasiin. Karena ciri deklarasi bentuk umumnya itu tipe dan nama variabel. Ini nama variabel ya guys. Nah, disitu kita isi. Ini kasih komen aja nggak apa-apa. Ini kasih komen tadi gimana? Ini namanya deklarasi variabel tanpa inisialisasi. Nah, ini namanya deklarasi aja. Kalau inisialisasi beda lagi. Di situ kita isi variabelnya. Kita isi variabel panjang 10/10 begini. Oke, ini udah kita isi. Ini mengisi nilai ke dalam variabel. Oke, disitu di sini mengisi nilai variabel. Oke, terus udah kita isi. Ini jadi deklarasi. Tuh di sini kita isi nilainya. Sebenarnya ada lebih singkatnya, cuman kita di sini karena bahas deklarasi, jadi kita di sini dulu. Di situ kita buat proses penghitungannya, karena di sini tuh kita buat
menghitung luas persegi panjang. Jadi kita bikin nih, kita pakai variabel luas sama dengan itu persegi panjang tuh panjang dikali lebar. Gini, itu kita hitung juga bagian keliling. Keliling itu keliling panjang persegi itu apa guys? Like 2, kalau nggak salah 2 kali panjang lebar, panjang plus lebar gini. Oke, terus kasih statement. Nah, ini menggunakan ini proses penghitungan. Oke. Nah, dari sini kita udah ada deklarasi. Deklarasi ini kita pakai tipe plus nama variabel, dan di sini variabel udah kita isi dengan panjang dan lebarnya ini. Di sini kita buat panggil lagi variabel luas sama keliling buat kita pakai di proses penghitungan. Dan si luas ini kita pakai variabel panjang dan lebar buat ngitung 10 dan 5 ini nih. Di situ keliling kita kali 2 terus ditambah panjang dan lebar. Terus itu setelah proses ini kita buat output. Outputnya print jangan lupa ketik luas persegi panjang adalah persegi panjang adalah ini kasih plus, terus panggil nama variabel, karena ini kan buat ini ya guys, jadi kita pakainya toString karena dia dari angka kita mau ke teks, karena ini nanti kita bahas tentang toString ini ya guys. Jadi toString ini namanya convert namanya convert toString ini. Jadi dari integer ke string ke integer tuh ada. Ini kita pakai toString karena mungkin ya ini kan string, kita pakai dia barengan sama string, jadi ini digunain gitu kali ya. Oke, disitu print lagi bagian keliling persegi panjang. Oke, ini udah. Oke, kalau udah kayak gini kita coba buat di running. Jadi runningnya yang di terminal gimana? Dar, terus panggil nama variabel, panggil nama apa? Nah, kita variabel dar. Oke,
ini kita tunggu agak lumayan lama. Di sini kita udah lihat dulu ya. Jadi kita latihan di sini sebenarnya adalah deklarasi. Di sini deklarasi, maksud deklarasi itu ini guys, deklarasi itu. Ini deklarasi tanpa inisialisasi, tanpa nilai di dalamnya. Gitu, jadi ini cuma nyebut variabel. Jadi pas diisinya tuh di luarnya. Kita kalau misalnya tinggal nyebut nama variabelnya, terus isi value-nya. Gitu. Tapi cara ini sebenarnya kayak banyak line jadinya. Sebenarnya bisa kayak gini nih. Jadi nih gimana sih yang tadi tuh ya? Nah yang ini tuh udah lengkap, kayak ini udah sering dipakai juga orang-orang. Ada variabel, ada value di sini. Jadi ini udah deklarasi dan ini inisialisasi. Tuh guys. Ini udah kita langsung praktek begini, is okay lah ya. Ini intinya ini variabel manggil variabel, terus di proses, terus dikeluarin gitu. Kayak ini kan kita punya 4 variabel. Dan variabel panjang sama lebar kita isi value, karena kan kita buat hitung persegi panjang. Kita isi value. Nah, di situ karena kita ngitung persegi panjang, berarti harus ada proses penghitungannya. Kita proses itu menggunakan variabel luas dan keliling. Nah, variabel luas keliling di sini nanti bakal diproses lagi nilainya pakai variabel panjang dan lebar. Sedangkan panjang dan lebar ini kita punya value 10.0 buat punya panjang, 5.0 punyanya lebar. Nah di sini berarti luas bakal diisi sama hasilnya panjang kali lebar ini gitu. Nah sedangkan keliling pun juga sama, bedanya dia ada 2 kalinya. Karena cara rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang lebar. Kenapa 2 kali ya? Itu rumus matematika. Habis itu setelah proses penghitungan kelar, outputnya langsung luas persegi panjang itu segini gitu. Jadi pakai toString, ntar kita bahas lagi, itu ada pembahasan lain gitu. Nah, ini agak lama ya guys. Astagfirullah, aku mau ini dulu guys. Mau ke ini dulu karena ini lama. Guys, jadi ini kayak gitu. Ini hasil dari deklarasi variabel. Jadi beda. Jadi ini deklarasi tanpa ditambahkan. Dan itu buat deklarasi yang ada di inisialisasi variabel. Kita buka dulu. Kita buat ini inisialisasi. Ini inisialisasi itu sama kayak cuma ada ininya. Kita ini
yang memiliki value 1 gitu kan. Itu ini saya bisa jadi itu terus awalnya bikin itu ini oke guys, jadi tadi yang salah mengubahnya itu perlu bangun itu pukul data itu hasilnya kan kalau misalnya revisi inisialisasi lagi si variabel ayat tadi yang ini dengan variabel eksekutif isi ini oke deklarasi sama inisialisasi udah oke deklarasi itu kayak mapping variabelnya sedangkan inisialisasi itu isi si variabelnya itu guys. Oke nice, lanjut ke bagian variabel. Nah, masih dalam variabel, masih dalam konteks variabel. Tapi di sini kita pakai kata kunci atau keyword dari var. Jadi variabel itu dibantu. Dan itu deklarasi sama inisialisasi adalah memakai variabel. Itu dari variabel itu punya tipe tertentu variabel. Jadi variabel yang dideklarasikan itu menggunakan tipe tertentu. Gitu. Salah satunya ada kata kunci var, ada yang menggunakan var cons atau final atau global yang ada. Yang pertama kita baca dengan memakai var. Nah, pada saat var itu hanya dapat diisi nilainya dari tipe yang bersangkutan. Contohnya kayak jika A ini dideklarasikan menggunakan tipe integer, maka
A hanya diisi dengan nilai berupa bilangan bulat. Bilangan bulat, kita tidak dapat mengisi nilai dari tipe lain, misalnya bilangan real atau teks, ke dalam variabel A. Gitu. Jadi ini udah cukup satu nilai aja, yaitu bilangan bulat. Dia nggak bisa pakai bilangan real kayak atau teks ke dalam variabel A. Jadi kalau udah, jadi di sini ya udah itu aja, nggak bisa ganti. Begitu guys. Dart juga mendukung pendeklarasian variabel yang nilainya dinamis. Bisa bilangan bulat, bilangan real, atau teks, atau tipe-tipe lain. Di situ tipe data dari variabel var akan ditentukan pada saat programnya lagi jalan, runtime guys namanya. Itu tergantung nilai yang ditunjuk oleh variabel. Nah, untuk buat sifat variabel kayak gini, kita perlu kata kunci namanya itu var. Untuk menunjuknya tuh ini aja, var terus nama ini, nama variabelnya. Jadi kita copy lagi aja. Jadi kita komen kemudian var keyword var. Bentuk dasarnya var, terus nama variabel misalnya variabelnya A. Ini guys. Jadi pembahasan var ini kan kita bahas lagi besok. Jadi ini terakhir kita bahas deklarasi sama inisialisasi. Jadi ini kita skip dulu. Kita skip dulu. Var ini var berubah. Var itu memiliki var itu bisa